Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, and counter with God now. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa supaya kebenaran firman tidak berlalu begitu saja, tapi ini menjadi skema dalam kehidupan Anda dan saya, sehingga kita benar-benar bisa mengalami Tuhan secara nyata hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Saya percaya satu firman dari Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa sama-sama, siapkan hati kita bersama-sama. Hari ini Bapa, kami membuka hati kami dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus penuhi pikiran kami, hati kami, dan seluruh kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hari ini kami mempersilakan Kau berbicara di tengah-tengah kami. Doa kami cuma satu, supaya umat-Mu yang mendengarkan program Amen ini bukan cuma sekedar mendengar, menjadikan sebuah pengalaman atau pengetahuan, tapi menjadikan ini sebagai benar-benar encounter with you. Especially this morning, pagi hari ini kami semua, oh Tuhan, boleh mengalami Tuhan secara nyata sesuai dengan apa yang Kau sampaikan, bahwa kami mau agree dengan Kau, kami mau move dengan Kau ya Tuhan, dan kami mau encounter dengan Kau sekarang Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah Roh Kudus Kau sendiri yang mengajar kami. Dimanapun setiap umat Tuhan yang mendengarkan ini, biarlah mereka boleh disentuh, dijamah oleh Tuhan. Para malaikat kami utus Engkau untuk bekerja di setiap rumah-rumah dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan program ini. Biar bawa mereka untuk mengalami Tuhan secara nyata. Terima kasih, kami memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan buat Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih semuanya, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semua, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai The Story of Hagar, di mana khotbah ini saya kasih judul ROI. Dan kita semua tahu bahwa ROI adalah berbicara tentang mata Tuhan melihat setiap kita. Saya percaya di tengah-tengah pandemik ini, masalah yang terjadi di situasi COVID ini di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahwa saya percaya Tuhan tidak memejamkan matanya, membiarkan kita seperti ini. Tapi saya percaya God ROI, Dia melihat setiap Anda dan saya, Dia tahu pergumulan Anda dan saya, Dia tahu semua apa yang Anda dan saya alami, dan Dia selalu melihat kita. Karena saya percaya mata Tuhan tertuju menjelajah ke seluruh permukaan bumi untuk melihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya namanya adalah ROI. Allah melihat setiap kita. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama dari The Story of Hagar. Saya mau mengajak Anda untuk kita bahas bersama-sama, belajar bersama-sama siapakah Hagar. Dan kita akan sama-sama belajar bersama-sama kebenaran ini. Buka hati, dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Anda diberkati dan dikuatkan, dan Anda sepakat dengan saya bahwa Tuhan melihat kita apapun kondisi kita hari ini. Nah, hari ini saya mengajak Anda kita belajar siapa Hagar. Yang pertama kita mau belajar siapa itu Hagar. Hagar adalah Anda dan saya tahu bahwa Hagar adalah seorang budak, seorang hamba, dan dia adalah sebenarnya seorang Mesir yang akhirnya menjadi seorang hamba daripada Sarai, istri Abram. Saya pakai istilah Abram atau Sarai karena kejadiannya Abram masih belum namanya Abraham, tapi masih Sarah. Abram dan Sarah. Jadi saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar mengerti sama-sama. Nah, Hagar itu adalah budaknya Sarai, karena sudah menunggu cukup lama, kurang lebih 10 tahun untuk menggenapkan janji Tuhan. Maka akhirnya Sarai mengambil sebuah inisiatif untuk menjadikan Hagar istri Abram yang kedua. Nah, setelah Hagar tahu, kejadiannya terjadi ketika akhirnya diatur oleh Sarai. Akhirnya Hagar diangkat menjadi istri yang kedua daripada Abram. Dan setelah tahu bahwa ia mengandung, apa yang terjadi? Dia memandang rendah nyonyanya, yaitu Sarai. Nah, kalau kita pelajari, memandang rendah artinya menghina, meremehkan, melecehkan, menganggap enteng. Dan ini adalah sebenarnya sesuatu yang kurang baik, karena ini adalah sesuatu karakter yang sombong. Dan kesombongan adalah hal yang sangat buruk. Kita tahu bahwa kesombongan adalah sesuatu hal yang buruk sekali. Nah, ketika Sarai melaporkan kejadian ini kepada suaminya Abram, maka Abram mengizinkan Sarai waktu itu berbuat sesuai dengan apa yang terkandung di hatinya. Dan sejak hari itu Sarai, Alkitab mencatat
mulai menindas Hagai. Kata garis bawahi kata menindas. Saat menindas Hagar, lalu akhirnya Hagar tidak tahan dengan penindasan, dan Alkitab mencatat bahwa dia lari meninggalkan mereka. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 16 ayat 7, dikatakan lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah saudara, ketika saya membaca firman ini, ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan pada hidup saya melalui the story of Hagar. Dan saya berdoa biarlah apa yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan singkapkan melalui kebenarannya, melalui the story of Hagar, ini menjadi sebuah peringatan dalam kehidupan Anda dan saya, menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan Anda dan saya. Nah saya mencatat ada beberapa hal yang Tuhan mau ingatkan kepada Hagar. Yang pertama, kalau Anda baca, dikatakan Hagar hamba Sarai. Ketika malaikat Tuhan menjumpai dia dan berkata, Hagar hamba Sarai. Apa ini Tuhan bicara? Saya mendapatkan bahwa ini Tuhan sedang berbicara kepada Hagar, yaitu tentang identity. Kenapa? Karena ketika Tuhan berbicara kepada Hagar, yang pertama, dia mengingatkan kembali kepada Hagar, siapa Hagar sebenarnya, identitinya itu seperti apa. Saya percaya ketika seringkali Tuhan mendatangi hidup kita, dia selalu menanyakan atau menjelaskan identiti kita. Tuhan mengingatkan identitas Hagar di sini, bahwa dia adalah seorang hamba daripada Sarai. Kalaupun ia mengandung, harusnya dia tidak perlu sombong atau menyombongkan diri, apalagi sampai menghina dan memandang rendah tuannya, nyonyanya. Padahal Sarailah yang mengangkat Hagar. Harusnya Hagar tahu diri. Kenapa? Karena kalau tidak ada jasa daripada Sarai nyonyanya, dia nggak akan menjadi istri daripada Abram tentunya. Nah seringkali dalam kehidupan kita, kita lupa orang-orang yang berjasa mengangkat kita. Dan ketika kita diangkat, malah kita menjadi sombong. Bahkan yang lebih parah, kita menghina dan memandang rendah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Nah ini saya belajar, Tuhan berbicara secara personal dalam kehidupan saya, mengingatkan, belajar dari kisah daripada the story of Hagar ini. Yang pertama, Tuhan ingatkan dengan jelas, nah ingat asal usul kita. Kita ini hamba. Ingat dari mana kita diambil. Ingat dari mana Anda dan saya dipungut. Seringkali begitu banyak orang lupa. Ketika mereka mengalami sesuatu yang dahsyat, mereka lupa dari mana asal mereka. Mereka mulai lupa dari mana asal usul mereka. Dan Tuhan ketika ketemu dengan Hagar, dia bercerita tentang identity. Dia mengingatkan kembali. Saya percaya melalui masa pandemik ini, berapa banyak Anda yang percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda dan saya, mengingatkan kembali siapa identitas kita, apa yang kita dari awal kita mulai, kita nggak punya apa-apa mungkin saudara, mungkin dari awal Anda dan saya diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa ini loh identitas Anda. Yang kedua, Tuhan ingatin kita melalui the story of Hagar, jangan menjadi sombong kalau Tuhan menaikkan derajat kita atau mengangkat kehidupan kita. Saya banyak sekali mendengar katanya dulu ada orang-orang tanda kutip saudara kaya, mereka cukup, mereka punya banyak uang dan mereka nggak butuh Tuhan. Seringkali diingatkan untuk datang melayani ke gereja dan mereka berkata bahwa mereka nggak butuh Tuhan. Hari-hari ini ketika pandemik terjadi, semua orang mencari Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Dulu mereka pikir mereka sehat, dulu mereka pikir waktu mereka dari kecil mereka berusaha, mereka bekerja, mereka diberkati, tapi mereka lupa identitas mereka. Padahal mereka dari kecil mereka kenal Tuhan, tapi mereka lupa ketika Tuhan mengangkat derajat mereka, ketika Tuhan mengangkat dan memberkati hidup mereka. Saya mengalami banyak sekali the journey of life dalam kehidupan saya, dan saya bertemu dengan teman-teman, orang-orang, rekan-rekan sepelayanan. Saya tahu di mana kami semua memulai tidak ada apa-apa, tanpa apa-apa, bahkan nggak bisa apa-apa. Dan Tuhan ingati saya terus bahwa yang pertama, ingat identitas Anda, bahwa Anda adalah seorang yang diambil, dipungut dari sesuatu yang gak berharga, dan Tuhan angkat kita. Kalaupun hari ini Anda mengalami penaikan derajat, Anda diangkat sama Tuhan, ingat dari story of Hagar, kita gak boleh sombong dan jadi lupa diri. Hal yang ketiga, jangan sombong lalu merendahkan, apalagi melecehkan orang-orang yang berjasa mengangkat kehidupan Anda. Sampai hari ini saya ingat betul bahwa ada orang-orang dalam kehidupan saya, gembala saya, semuanya,
para pemimpin-pemimpin saya, orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup saya, yang menjadi bagian daripada the journey of life dalam kehidupan saya. Mereka adalah puzzle-nya yang Tuhan buat dalam dalam kehidupan saya. Dan kita nggak boleh lupa, ada orang-orang yang berjasa. Ada begitu banyak saya mendengar kesaksian. Orang dulu nggak bisa apa-apa, lalu digembalakan oleh seseorang pendeta, lalu diberi kesempatan, dilatih, diajar. Tapi ketika mereka dipakai Tuhan luar biasa, mereka mulai jadi sombong, mereka lupa identitas mereka. Bahkan mereka mulai melecehkan, meremehkan orang-orang yang mengangkat kehidupan mereka. Melalui the story of Hagar, saya tidak berbicara mengenai kehidupan siapapun, tapi saya berbicara mengenai kehidupan saya. Tuhan ingetin saya secara pribadi, untuk saya ingat bahwa identitas saya, asal-usul saya, jangan jadi sombong ketika Tuhan mengangkat hidup kita. Tuhan bawa kita, angkat derajat kita. Kita harus tetap ingat siapa kita sebenarnya. Lalu apalagi sampai merendahkan orang-orang. Buat saya secara pribadi ada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Of course dulu pendetanya saya yang membaptis saya. Of course pendetanya saya yang melatih hidup saya, ngajari saya banyak hal. Of course mereka bukan Superman, mereka bukan Tuhan yang sempurna, mereka punya kelemahan. Tapi sampai hari ini saya memberikan penghormatan, respek yang sebesar-besarnya kepada gembala-gembala saya, orang-orang yang sudah membimbing saya, orang-orang yang sudah memberikan kontribusi untuk hidup saya bisa ada sampai hari ini. Walaupun mungkin hari ini beberapa dari kita nggak sejalan dengan mereka, tapi kita harus tetap memberikan hormat, tetap memberikan respek kepada mereka, karena kita tahu mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, yang mengangkat hidup kita sampai dengan hari ini. Saya berterima kasih sekali sama Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas saya, yang sudah memberkati saya, melatih saya, mungkin mengamarahi saya sekalipun, tapi mereka adalah orang-orang yang berjasa. Dan Tuhan ingati melalui the story of Hagar, jangan pernah meremehkan, apalagi melecehkan, apalagi saudara benar-benar sombong, menganggap dirimu lebih hebat daripada orang-orang yang sebenarnya merekalah yang menjadi pijakan dalam kehidupan Anda, sehingga membuat Anda ada sampai hari ini. Saya nggak pernah lupa sampai hari ini dan sampai seumur hidup saya. Ada orang-orang yang di belakang layar yang mungkin Anda nggak tahu, tapi tiap hari mereka berdoa buat kami, pelayanan kami dan semuanya, yaitu my mom, my wife, my son, anak-anak, keluarga saya. Dan itu yang buat saya adalah mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Saya nggak boleh melupakan, apalagi meremehkan, melecehkan dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mensupport saya. Tentu ada begitu banyak lagi. Ada teman-teman, ada jemaat yang semuanya, beberapa yang benar-benar mereka selalu berdoa mensupport kehidupan saya. Dan saya harus ingat bahwa kita nggak pernah boleh meremehkan orang lain. Apalagi kalau orang itu memberikan kontribusi yang mungkin Anda nggak tahu, tapi mereka berdoa sungguh-sungguh buat Anda, sehingga Anda bisa dibawa Tuhan sampai sejauh ini. Melalui the story of Hagar, saya mengajak Anda, kenali kembali identitasmu. Dari mana engkau diambil, dari mana engkau dibentuk, dari mana engkau dipungut. Hal yang kedua yang saya pelajari dalam kehidupan the story of Hagar, yang pertama Tuhan menjelaskan tentang kembali identitas. Kamu adalah hamba dari Sarai. Yang kedua dikatakan, ditanya sama Tuhan, dari mana datangmu dan kemana pergimu. Nah ini pertanyaan yang menurut saya adalah penting sekali. Dari mana datangmu? Kamu itu dari mana dan kamu mau pergi kemana? Dan ini bicara mengenai apa? Yang pertama identity, yang kedua adalah purpose, tujuan. Dan Kejadian 16 ayat 14 berkata, sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi, letaknya di antara Kades dan Beret. Nah saudara, mari kita belajar sama-sama. Kalau Anda pelajari bahwa Hagar itu dari Kades, lalu dia menuju ke Beret, saudara. Nah saudara, kalau Anda pelajari kata Kades, itu artinya holy, artinya kudus. Sedangkan Beret adalah hell atau to be cold, hujan es, atau menjadi dingin sekali, to be cold. Nah Hagar sebenarnya sedang dari tempat kudus, dia meninggalkan tempat kudus lalu pergi ke tempat di mana ada hujan es. Artinya apa? Sebuah tempat yang membahayakan. Ada begitu banyak orang ketika mereka mulai lupa diri, mereka sombong, sebenarnya mereka sudah meninggalkan tempat kudus dan pergi ke sebuah tempat yang berbahaya. Apalagi kalau Anda perhatikan, dia membawa anak kecil di dalam perutnya, yaitu Ismail, saudara. Jadi sebenarnya ketika Tuhan bertanya sama dia, dari mana asalmu dan kemana kamu mau pergi, sebenarnya ini menjelaskan tentang Hagar itu meninggalkan tempat kudus,
dan dia pergi ke tempat yang sangat berbahaya dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang ketika ada dalam sebuah pengcoveran di mana Tuhan taruh kehidupan mereka, dan Tuhan percayakan bahwa dia ada di situ, lalu Tuhan membawa dia mengalami banyak sekali kemuliaan demi kemuliaan, dan seringkali kita lupa, akhirnya kita meninggalkan purpose, tujuan hidup kita dari tempat kudus yang Tuhan taruh, akhirnya kita pergi ke sebuah tempat yang berbahaya. Itu sebabnya buat saya ketika saya pelajari the story of Hagar, this is so bless me, sangat memberkati saya, mengajarkan saya bagaimana Tuhan ingatin terus identitas kita, purpose kita. Dari tempat kudus jangan sampai kita beralih dan pergi ke tempat yang berbahaya buat hidup kita. Kejadian 16 ayat 8 berkata seperti ini. Katanya, Hagar hamba Sarai. Sekali lagi dikatakan identity hamba Sarai. Tuhan ingeti dia, hamba Sarai. Tuhan gak ngomong istri kedua Abram, enggak saudara. Nanti dia tambah besar kepala. Tapi Tuhan ingetin kembali identitasnya dia. Lalu yang kedua Tuhan bertanya, dari mana datangmu dan kemana kau pergi? Lalu ini jawaban yang luar biasa. Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah saudara, ketika seseorang mengalami meninggalkan dari tempat kudus, melari ke tempat yang berbahaya dan mengalami banyak sekali penindasan dan sebagainya, di tengah jalan dia benar-benar nggak ngerti, nggak bisa survive dan putus asa. Ketika Tuhan datang, Tuhan selalu ingatkan tentang identitasnya, purpose-nya, dan akhirnya apa yang terjadi? Hagar kembali akhirnya sadar dan dia memposisikan dirinya sebagai hamba Sarai. Dia tidak menjawab. Ini adalah turning point dalam kehidupan Hagar. Dia nggak ngomong aku ini adalah istrinya tuanku Abram dan sebagainya, tapi dia di ayat ini jelas sekali dia berkata, jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah di sini adalah jawaban jujur yang keluar dari hati yang bertobat dari kesombongan. Saya percaya Hagar buat salah. Dia sombong ketika dia hamil, dia meremehkan nyonyanya karena nyonyanya nggak bisa mengandung. Jadi dia menganggap dia lebih hebat dan dia akan lebih disayang oleh Abram dan sebagainya. Sehingga dia lupa diri bahwa sebenarnya yang mengangkat kehidupan dia adalah nyonyanya. Lalu akhirnya Tuhan menjelaskan kembali identitas dia. Tuhan kasih tahu dia purpose-nya. Lalu dia sadar dan dia membuat sebuah pertobatan. Ini adalah jawaban jujur, bertobat dari kesombongan. Bayangkan kalau dia masih sombong, tidak mungkin dia akan ngakui bahwa Sarai adalah nyonyanya. Akhirnya dari story ini Hagar menyadari statusnya, dari mana dia diambil, dari mana asalnya. Kejadian 16 ayat 9, lalu berkatalah malaikat itu kepadanya. Ini menarik. Ketika dia bertobat, dia sadar, akhirnya dia memposisikan kembali dirinya sebagai budak daripada Sarai. Dan malaikat itu menjawab gini, ini lucu sekali. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ketika saya membaca ayat ini, saya agak sedikit bertanya, kenapa kalau kita perhatikan jawaban Tuhan ini, itu menurut saya berpikir tidak make sense, nggak masuk akal. Mungkin ekspektasi kita waktu kita mengadu kepada Tuhan ketika kita ditindas, ketika kita mengalami hal yang tidak baik, kita berharap Tuhan akan bela kita dan Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Sama saudara, mungkin Hagar juga bingung kok jawabnya seperti ini Tuhan. Ketika dia sudah bertobat, ngakui jujur statusnya dia, tapi Tuhan berkata, pulang kepada nyonyamu, biarkan dirimu ditindas. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Dan kalau kita perhatikan padahal perlakuan yang diterima oleh Hagar itu bisa dibilang kelewat batas. Bahkan Tuhan telah mendengar penindasan Hagar, itu di ayat 11. Pertanyaan saya sederhana, apakah menurut Anda Tuhan tidak adil sehingga membiarkan Hagar mengalami ketidakadilan? Menurut saya tidak, saudara. Tapi menurut saya pasti ada maksud Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya katakan amin, bahwa Tuhan pasti punya maksud. Dan ini jawaban yang gak make sense. Pulang ke nyonyamu, biarkan kamu ditindas. Ini menarik sekali buat saya. Saya tahu pasti ada maksud Tuhan di balik sebuah penindasan. Dan saya mempelajari akhirnya Tuhan berbicara menyingkapkan demi penyingkapan dalam kehidupan saya. Yang pertama, kalau Anda baca Mazmur 119 ayat 71, ini menarik. Dikatakan bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ketika saya membaca Mazmur 119 ayat 71, saya mengerti kenapa Tuhan memanggil Hagar untuk kembali kepada nyonyanya dan dikatakan biarkan dirimu ditindas. Karena saya percaya kadang-kadang bagi kita saudara, tertindas itu baik supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan sebenarnya ngingati kita
kondisi pandemik ini. Mungkin Anda mengalami tanda kutip penindasan, gak enak, gak baik dan semuanya. Tapi percayalah, Mazmur 119:71 gak pernah salah menulis bahwa ketika kita mengalami penindasan, supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Dan Anda harus ingat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ingat, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebenarnya Tuhan punya tujuannya sederhana. Saat kita ditindas itu baik, karena dengan cara itu kita bisa belajar dan bisa melihat Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menanggungnya. Dan yang kedua, Tuhan memberi kita kapasitas untuk menanggung beban berat. Ingat bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa tertindas itu baik karena kita bisa belajar ketetapan Tuhan. Lalu yang berikutnya Mazmur 19 ayat 67 dikatakan seperti ini, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Wow, bukankah suatu waktu yang bukanlah suatu waktu yang sebentar, maksud saya 10 tahunan membiarkan diri ditindas. Oh saudara, bukan 10 tahunan, tapi lebih dari puluhan tahun. Nanti kita akan belajar sama-sama. Namun kenapa sih, pertanyaannya, Hagar tidak minggat lagi? Karena saya percaya satu jawabannya, karena Hagar melihat Allah sebagai God ROI. Pengalamannya bertemu dengan Tuhan sebagai ROI, itu yang menguatkan dirinya. Pertanyaan saya, nggak mudah loh saudara menjadi Hagar, bukan 5-10 tahun. Berapa lama sih Hagar diizinkan mengalami penindasan? Saya belajar saudara, saya memperhatikan, saya ngulik, saya baca lagi dengan teliti. Kalau kita perhatikan, ini analisis saya, berapa lama sih sebenarnya Hagar mengalami penindasan. Yang pertama, kalau kita perhatikan, hitung mundur sejak hamil Ismail kurang lebih 1 tahun, ya 9 bulan lebih. Ditambah ketika Abraham waktu itu berumur 86, lalu sampai 99, artinya 99 dikurang 86 artinya 13 tahun. Itu Anda bisa lihat dalam Kejadian 16 ayat 16, 17 dan ayat pasal 17 ayat 1. Nah, lalu hamil Ishak 1 tahun kurang lebih saudara. Lalu Ishak disapi kurang lebih umur 3 tahun sesuai dengan budaya Israel. Pada saat itulah Hagar keluar terpisah. Nah totalnya kalau kita total 1 tahun tambah 13 tambah 1 tambah 13, jadi kurang lebih 18 tahun. Artinya sejak hamil hingga Ismail umur 17 tahun saudara. Dan akhirnya baru dia meninggalkan nyonyanya. Jadi nggak gampang saudara, kurang lebih ya 18 tahun saudara mengalami penindasan. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah saudara. Tapi jika kita perhatikan, melihat kejadian ini, ketika ini menarik sekali, dia telah lari kurang lebih 70 mil. Kalau Anda perhatikan ada sebuah slide yaitu Hagar round trip saudara, dimana saya menemukan bahwa ada sesuatu kejadian yang unik saudara. Dia lari sekitar 70 mil dari tempat Sarai hingga ke tempat yang dia menemui Tuhan sebagai God ROI. Dan kurang lebih itu dicatat bahwa 70 mil. Dan 70 mil itu bukan jarak yang pendek saudara. Kurang lebih kalau di compare dengan kilometer, kurang lebih 113 kilometer. Apalagi dia sedang hamil. Jalan lari dari tuannya, dari nyonyanya, dari rumah Sarai sampai ke tempat dia ketemu Tuhan di ROI sebagai ROI, itu kurang lebih 70 mil atau 113 kilometer. Namun satu hal yang menarik, Tuhan menemui dia di jarak 70 mil. Dan kalau kita pelajari bahasa Ibrani, angka 70 itu memiliki gematria daripada huruf ayin saudara, yang artinya sebenarnya juga mata, ayin saudara. Artinya Tuhan memang melihat, bahkan sepanjang perjalanan Hagar kabur dari awal, dari rumah nyonyanya sampai dia ketemu Tuhan Gal ROI, karena Tuhan itu nggak kebetulan, dia melihat Hagar saudara. Berapa banyak saudara yang percaya ketika kita mengalami penindasan, kita kabur, Tuhan matanya melihat kita karena dia adalah God ROI. Kita tahu bahwa arti ayin sebenarnya sendiri adalah mata, melihat. Dan jika diperluas lagi, artinya adalah to understand and obey, untuk mengerti dan mentaati. Jadi ayin sendiri seringkali juga dijelaskan seperti memiliki 2 mata.
Kalau Anda perhatikan di slideshow ini ada 2 mata dan juga mewakili setiap pilihan keputusan yang dilakukan, tergantung kita melihat daripada evil eyes atau good eyes. Tuhan adalah Allah yang melihat, dan Dia pun mau agar Hagar bisa melihat dari good eyes atas semua penderitaannya. Karena itu semua Hagar tahu betul bahwa Tuhan adalah God Eroi. Tuhan melihat semua yang dia alami, dan Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberikan pengertian dalam permasalahan, dan akhirnya Dia mengerti semua permasalahannya, dan Dia juga melihat dan peduli permasalahannya Hagar, bahkan Dia mengerti semua permasalahannya. Dan ini adalah tujuan. Dan menurut saya ketika saya mempelajari ini, wow, menarik sekali. 70 bicara mengenai angin, bicara mengenai mata dan semuanya. Dan saya berdoa supaya Anda menangkap firman ini menjadikan skema bahwa ketika kita mengalami penindasan, kita mengalami hal yang gak enak, sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk melihat dari good eyes, melihat dari sisi yang baik, bahwa dalam setiap penindasan kita bisa melihat God Eroi. Saya percaya ketika pandemi ini terjadi, kita mengalami banyak hal yang gak enak, biar kita bisa melihat Tuhan sebagai God Eroi. Dan yang paling penting sebenarnya dari semua kisah ini, dia tidak mau sombong lagi. Hagar belajar akhirnya ketika ketemu God sebagai Eroi, dia tidak mau sombong lagi, dan dia merelakan dirinya. Ini yang luar biasa, merelakan dirinya ditindas di bawah kekuasaan nyonyanya, karena dia sadar bahwa dia cuma hamba. Nah, dari kisah ini kita juga harus sadar dan tahu diri bahwa kita ini cuma hamba. Kita harus sangkal diri, pikul salib, sadar dari mana kita berasal. Saya sering ngomong sama keluarga saya, anak saya, istri saya, mama saya, pokoknya kita nggak usah aneh-aneh. Kalau kita bangun tidur, kita nggak batuk, nggak pilek, nggak sesak nafas, nggak sakit, dalam keadaan sehat, kita bisa makan, kita bisa melayani, kita bisa enjoy sukacita, itu anugerah. Kita nggak perlu komplain, karena kita percaya. Alkitab berkata dalam Filipi pasal 5 ayat 8, He didn't claim every privilege. Sebenarnya dia punya privilege, Yesus, tapi dia nggak pernah claim. If He didn't claim privilege, kita juga nggak boleh klaim apapun. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penindasan, tanda kutip, mengalami hal yang nggak enak, percaya bahwa Dia adalah God Eroi. Kita tidak boleh sombong lagi. Karena saya tahu ada beberapa orang yang ngomong, iya sih, pandemik ini Tuhan lagi didik saya karena saya terlalu sombong. Saya merasa bahwa bisnis saya sukses, bisnis saya nggak mungkin goyang, hebat, kuat, saya nggak butuh lagi doa sebagainya, cari Tuhan. Akhirnya melalui pandemik ini bisnisnya hancur, dan akhirnya dia nangis cari Tuhan, bertobat. Saya melihat, mendengar ada banyak sekali kesaksian orang-orang yang tanda kutip kaya tapi lupa Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadikan dia kaya, dihantam, dihabisi dengan pandemik ini, dan akhirnya mereka diajar Tuhan untuk melihat bahwa God is a God Eroi, dan tidak boleh sombong lagi, harus rela dan membiarkan diri kita tanda kutip mengalami yang gak enak, tetap mengucap syukur sama Tuhan. Janji Tuhan kepada Hagar, saudara, apa yang terjadi setelah dia bertobat, dia sadar dan dia menyadari bahwa dia adalah hamba, dia balik lagi merelakan dirinya untuk ditindas oleh tuannya, yaitu Sarai. Apa yang terjadi, saudara? Kejadian 16 ayat 10, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dan perhatikan baik-baik, ketika seseorang sedang lupa diri, sombong, melupakan Tuhan dan melupakan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengangkat kehidupan mereka, lalu akhirnya dia ditindas dan dia kabur, lalu malaikat Tuhan datang melalui kehidupan, melalui sebuah perjalanan pelarian. Tuhan mendatangi dia dan bertanya dan mengembalikan identitasnya, ingetin dia identitas, menanya dia purpose, tujuannya. Lalu akhirnya dia bertobat, dia berbalik, dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Tuhan berkata, aku buat keturunanmu sangat banyak sampai tidak bisa terhitung. Kesimpulannya sederhana dari apa yang kita pelajari dari story of Hagar hari ini. Jika kita berada dalam penindasan, ingat baik-baik, Hagar ditindas Sarai, Daud diperlakukan semena-mena oleh Saul, Yonatan ditindas oleh bapaknya yaitu Saul, Yusuf ditindas oleh kakak-kakaknya, Musa dikata-katai oleh Miriam dan Harun. Ketahuilah bahwa kita punya Eroi, Tuhan yang adalah Eroi, Allah yang melihat. Jadi kalau kita mengalami penindasan, kita mengalami gak enak apapun, lihat the story daripada Bible, semua perjalanan, the journey daripada orang-orang yang dipakai Tuhan, diangkat Tuhan. Mereka selalu mengalami penindasan.
Yusuf mengalami penindasan dari kakak-kakaknya, Musa mengalami penindasan, dan semua orang-orang, Daud mengalami penindasan. Tapi kita harus ingat satu, kita punya Tuhan God Eroi. Lihatlah dia, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan harus berharap dan andalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Eroi. Saya berdoa supaya hari ini melalui the story of Hagar, Anda bisa pelajari bersama-sama bahwa situasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, pandemik, mungkin kita ngalami banyak hal yang gak enak, penindasan, pengkhianatan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda harus tahu satu hal, bahwa dia adalah Tuhan Eroi. Dia melihat kita. God sees me. Dia melihat Anda dan saya. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup Anda, doa saya cuma satu, ingat Tuhan bahwa dia God Eroi. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu sekalipun. Dan percayalah, dia ada bersama engkau. Dia melihat engkau. Dan cuma satu yang Anda harus lakukan, sadari dan ingat identitas kita. Ingat our purpose. Dan kalau sampai mungkin kita lupa diri, sombong, biarlah kita bertobat. Dan biarlah kita berkata, Tuhan, hari ini aku mengucap syukur. Kalau aku ditindas, ngalami hal yang gak enak, itu adalah baik buat aku. Mari saya mengajak Anda untuk angkat tangan kita sama-sama. Saya mau berdoa bersama-sama keluarga untuk setiap Anda semua yang menyaksikan program ini. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku berdoa biar Roh Kudus Kau yang berbicara kepada setiap mereka. Ajar kami untuk tahu diri ya Tuhan. Kalau hari ini kami, Tuhan, ada beberapa dari kami tidak menghakimi siapapun. Tapi jikalau ada kami lupa diri, biar hari ini melalui pelajaran The Story of Hagar, kami kembali diingatkan siapa kami, identitas kami yang sesungguhnya. Kami cuma hamba, dan biar kami terus menyangkal diri pikul salib. Dan kalau kami tertindas, kami mengalami hal yang gak enak, itu semua baik supaya kami belajar ketetapan-Mu, supaya kami berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu satu hal, bahwa Engkau adalah God Eroi, Tuhan yang melihat, dan mata-Mu menjelajah ke seluruh permukaan bumi untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami yang percaya dan mengandalkan Kau. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, aku berdoa sentuh mereka, jamah mereka Roh Kudus. Hari ini aku berdoa biar Kau datangi mereka, Kau temui mereka, kasih tahu identitas kami, dan kasih tahu tujuan kami. Biar kami ingat identitas kami ingat tujuan kami, dan kami boleh merendahkan diri, dan kami sadar kalau kami mengalami hal yang gak enak, kami mengalami proses, terutama di masa-masa pandemik ini. Mungkin bisnis kami hancur, mungkin oh Tuhan apapun pelayanan, mungkin keluarga ngalami sedang krisis, dan krisis dalam pelayanan, krisis dalam family, krisis dalam relation, krisis dalam semua hal keuangan. Tuhan, kami tahu bahwa kami gak pernah sekalipun ditinggalkan sendiri, because God, You are Eroi. Engkau melihat setiap kami. Engkau bukan cuma melihat, tapi Engkau memberi kekuatan. Engkau memberikan kami pengharapan, because You are the hope of glory. Hari ini aku berdoa, kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu dimanapun mereka berada. And I bless them, Lord. I always speak, Lord. Speak life, speak breakthrough, healing, restoration to all Your people. In Jesus mighty name. Tuhan, aku berdoa biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi jadi rema, jadi syema buat kami Tuhan, sehingga kami boleh terus dikuatkan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika ada iman, kami percaya mujizat terjadi. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Sentuh mereka, jamah mereka, bawa mereka mengalami Tuhan now, saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini, ingat tetap bahwa Tuhan ada di mana-mana, melihat kita semua, dan Dia tidak membiarkan kita sendiri. Itu sebabnya tetap mengucap syukur, tetap berdoa, dan percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program berikutnya. Kalau Anda diberkati dengan program ini, jangan lupa saudara bisa subscribe supaya untuk bisa mendapatkan notification, dan saudara bisa share kepada semua teman-teman Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, supaya mereka juga diberkati. Stay at home and stay healthy. God bless you. Bye-bye.